الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام الرحمة نحمده حمد الحامدين ونستعينه إنه خير المعين ونتوكل عليه إنه ثقة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dan dimanapun kita berada, mari sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan secara istiqomah berusaha taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun ajal menghampiri kita, kita bisa dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi Al-Baghdadi, beliau dalam sebuah makalahnya pernah menuliskan, An-nasu yaquluna thalathata aqwal wa qad khalafuha bi'a'malihim. Banyak manusia yang secara tegas mengatakan 3 hal, tetapi dalam praktek kesehariannya banyak manusia yang mengingkari apa yang telah dikatakan itu. Yang pertama, yaquluna nahnu abidullah wa hum ya'maluna 'amalal ahrar. Banyak orang mengatakan, saya adalah hamba Allah, kami adalah hamba Allah, tetapi dalam praktek kesehariannya wa hum ya'maluna 'amalal ahrar, mereka berbuat lepas mengikuti nafsu tanpa kendali, seakan-akan Tuhannya adalah nafsu, bukan lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qarhi tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, memberikan garansi kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, namun tidak sekedar mengatakan, tapi kemudian tsumastaqamu, berpegang teguh pada ucapan itu untuk dijadikan prinsip hidupnya, untuk dijadikan pegangan hidupnya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang seperti itu hidupnya tidak akan diderah oleh rasa khawatir dan juga sedih. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul sebagai hamba Allah kerap teruji ketika kita didolimi oleh orang lain, sedang mengikuti politik, lawan politik memfitnah kita, sedang bekerja, teman di tempat kerja memfitnah kita, menghina dan semacamnya. Sebagai orang yang betul-betul berpegang teguh bahwa Tuhan kita adalah Allah, pasti sikap yang diambil adalah tidak ragu untuk menyerahkan secara ikhlas semua yang sedang dialami. Tapi kadang-kadang di posisi seperti itu, orang gampang sekali terbereset untuk mengikuti nafsu. Apalagi dipetakan, ini kalau saya balas bisa, saya punya kekuatan yang cukup, petanya juga jelas.
kemudian mengikuti nafsu untuk melakukan pembalasan. Padahal itu sesungguhnya adalah ujian kita. Sekali saja kita mengikuti nafsu untuk membalas orang yang mendolimi kita, maka itu adalah taruhan, sesungguhnya telah meruntuhkan tauhid kita. Dan Allah bisa jadi malah memberikan kita nilai tidak memiliki tempat. Karena banyak terbukti orang yang melakukan pembalasan biasanya kelewat batas, sehingga ada istilah pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sebagai orang yang beriman, kalau ada kedoliman atau sedang dipojokkan, didolimi oleh orang lain, ikhlas. Mari kita mantap, kita bukan hamba nafsu, tapi kita adalah hamba Allah. Biarkan diurus Allah. Allah yang maha mengapresiasi. Pembalasan Allah pasti tepat, tidak akan salah. Kalau kita yang melakukan pembalasan, khawatirnya melampaui batas. Yang kedua, wa yaquluna annallaha kafilun bi arzaqina wa la tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya wa jam'i hutamiha. Kita semua kalau ditanya, kita yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prakteknya tidak sedikit orang yang dalam memenuhi kebutuhannya, karena teruji dengan kondisi sedikit begitu saja, kemudian rela menyampaikan ketauhidannya dengan memetakan hal-hal yang culas, mengambil ceperan-ceperan di luar yang halal dan semacamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah dialog antara Nabiullah Sulaiman dengan seekor semut. Nabiullah Sulaiman pernah menyaksikan seekor semut, dipandangnya kasihan karena riwa-riwi. Maka dihentikan, wahai semut, supaya hidupmu tidak capek. Bagaimana kalau seandainya engkau aku beri rumah yang besar berupa satu toples, dan kemudian di toples itu akan aku penuhi makananmu. Nanti kalau habis akan aku kirim kembali. Apa jawaban semut? Ya Nabi Allah Sulaiman, mohon maaf, saya riwa-riwi kesana kemari tidak capek, karena terbayar oleh rasa syukurku untuk bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku masuk di dalam toplesmu, sebesar apapun toplesmu, masih besar buminya Allah. Masuk di toplesmu justru membuat kurangnya saya bersyukur, karena tidak banyak kenikmatan Allah yang bisa aku saksikan, karena tidak banyak kenikmatan Allah yang dapat aku syukuri. Dan yang kedua, mohon maaf, tawaran roti dan kiriman makananmu itu pun aku tolak. Karena bagaimanapun, biarpun engkau seorang nabi, engkau adalah manusia yang punya lupa. Maka biarkan aku menyerahkan kepada Zat yang memberi rezeki, yang tidak pernah lupa, yang tahu, maha tahu dimanapun aku berada. Kalau aku masuk di toplesmu kemudian engkau lupa, bisa mati aku di situ. Maka biarkan aku meyakini kepada yang maha memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jawaban semut tadi menginspirasi kita. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman kemudian meneteskan air matanya karena suudzon mengira semut itu tidak bertauhid. Tapi rupa-rupanya semut punya keyakinan kepada Zat yang maha memberi rezeki. Hewan-hewan tidak pernah khawatir atas makanannya. Justru banyak hewan yang terlantar tidak makan ketika ada di tangan manusia. Maka jangan pernah serahkan terkait dengan nasib dan rezeki kita kepada manusia. Dihimpit ekonomi seperti apapun, itu justru adalah kesempatan untuk membuktikan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mantap kita untuk menghindari yang batil, yang haram, maka insya Allah akan digantikan yang halal, bahkan dilipat gandakan. Yang ketiga, wa yaquluna la budda minal maut wa hum ya'maluna a'mala man la yamut. Banyak orang meyakini bahwa cepat atau lambat kita akan mati. Tetapi praktek hidup sehari-hari, banyak orang yang seakan-akan tidak meyakini bahwa mati itu akan sewaktu-waktu menghampiri. Buktinya, kalau kita kalkulasi waktu yang kita jalani dalam menyikapi hidup ini, tidak banyak yang kita orientasikan ke akhirat.
ini loh yang aku lakukan sebagai bentuk sangu nanti di akhirat. Perjalanan di akhirat itu panjang sekali, lama sekali, butuh sangu yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita percaya bahwa alam barzah itu ada, maka insya Allah di alam kubur kita akan mendapatkan sinar, mendapatkan cahaya. Kalau kita tidak percaya bahwa alam kubur itu ada, begitu ditimbun ya gelap karena kita tidak percaya. Tapi rupa-rupanya kita tidak hanya butuh iman, tapi kita butuh teman. Maka kiprah sosial kita di mana saja, di organisasi apa saja, di dalam kiprah kemanfaatan apa saja, lebih-lebih di dalam saat kita bekerja, mari itu kita lakukan sebagai wujud atau bentuk untuk mengumpulkan sangu perjalanan abadi. Maka rumusnya adalah jelas, jangan sampai kita melakukan apapun tidak kita niatkan untuk lillahi ta'ala, karena Allah, jangan karena siapapun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, di dalam menghadapi kehidupan yang penuh tipu daya ini, apa Rasul yang bisa saya pegang supaya selamat?" Apa jawab Rasulullah? "Jaddidu imanakum." Refresh, perbaiki imanmu, perbaharui imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami merefresh iman kami ya Rasulullah? Yaitu di salat. Karena di salat itu ada qaul la ilaha illallah, ada asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa hidup saya ini tidak akan saya runtuhkan untuk mengabdi kepada nafsu. Tapi saya bersaksi hidup ini betul-betul akan saya gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi dihimpit seperti apapun aku tidak akan mengabdi kepada cara-cara yang tidak halal. Saya akan bersaksi bahwa saya percaya kepada Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Saya bersaksi bahwa setiap langkah saya asyhadu an la ilaha illallah, tiada lain kecuali illallah. Saya niatkan untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehat jiwa raga, selalu semangat dalam bekerja dengan kondisi hati yang secara istiqomah berzikir, tunduk patuh hanya pada hukum Allah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak kita berharap untuk bisa hidup sukses penuh keberkahan dan sejahtera bahagia dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.